Agil itu lahirnya tahun 80-an. Katanya pernah mengikuti penggalian dan penguburan di ring 1 dekat sebelah timurnya makam Sunan Bonang. Ring Sunan Bonang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Ya. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Ya. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Beliau yang menggali kubur. Ini yang menggali kuburnya. Bahkan ini Mas Brohim, ini termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam adalah makam palsu. Asli ya. Saya pun ikut kubur. Makam-makam di sini. Saya pun ikut kubur. Ya, ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Kita buktikan, kita gali saja. Kuburan yang diplester di keramik seperti itu nggak asli itu. Posisi aslinya di mana nggak jelas itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabib Kusen Mbak Agil, ya, sudah jelas dialah yang memalsukan, merubah, merusak cagar budaya di makam Sunan Bonang. Ini, saudaraku, sudah diakui oleh Mbak Agil bahwasanya dia sendiri yang memakamkan leluhur mereka di situ. Ya. Kiai Nur Ikhya pun juga menerima tantangan tersebut. Mari dibongkar. Tanaman-tanaman maesan-maesan yang bikinan Mbak Agil ini akan menjadi panas. Ini bumerang bagi Mbak Agil sendiri. Ya memang kalau segala sesuatu organisasi yang dipegang Mbak Alawi, kabib-kabibnya ini, kabib-kabib Mbak Alawi atau kabib Topolowi, itu akan merusak. Contohnya organisasi NU, di mana PBNU sekarang rusak. Terus Banom Jatman dirusak. Nah ini Sunan Makam Bonang juga dirusak oleh kabib-kabib Topolowi. Sampai Gus Muafik pun juga turun gunung mengecek. Harus dikembalikan sejarah yang asli, harus dikembalikan ya, makam ring 1 ini punyanya siapa, yang ring 2 punyanya siapa. Kok banyak tanaman-tanaman maesan di ring 1? Ini cagar budaya, sudah jelas dirusak oleh Kabib Topolowi. Ternyata ketuanya pun dari Kabib Topolowi. Kita harus paham, jangan sampai organisasi apapun dipegang kabib-kabib Topolowi agar tidak rusak. Bukti Kabib Topolowi membawa kerusakan. Kenapa yang mengaku sebagai cucu Nabi selalu membawa kerusakan? Karena mempunyai misi yang mulia bagi klannya, misi yang paling mulia bagi generasinya. Dengan jalan memalsukan semua sejarah bumi Nusantara, bikin makam-makam palsu, rusak cagar budayanya. Ini bukti, bisa dipenjarakan ini yang merusak cagar budaya bumi Nusantara. Kenapa kalian diam? Pemerintah diam karena pemerintah memang apa? Memang sudah tertanam doktrin-doktrin yang luar biasa. Yaitu takut kualat melawan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Mbak Alawi. Takut tidak masuk surga
Karena yang dikejar adalah syafaat Habib Tobolowi. Di dalam narasi mereka selalu menggunakan cerita-cerita palsu. MUI aja nggak berkutik. Ya, PBNU nggak berkutik. Apalagi ya kayak ciri-ciri seperti ini. Ya jelas diketawain oleh Habib Tobolowi. Makanya mereka berani merusak sejarah, cagar budaya. Mbah Sumodiningrat dirusak. Kalian masih percaya? Karena kalian sudah dibodohi, dibodohkan pola pikir kalian, dicuci agar kalian tidak berkembang pola pikirnya. Cukup belajar ke Habib yang dobol, Habib yang goblok, Habib yang bodoh. Itu lebih mulia daripada belajar ke ulama kiai yang cerdas. Itu sehingga kalian dibodohkan, kipin-kipinnya dibodohkan tanpa berpikir panjang. Iya, walaupun tahu itu narasinya narasi bohong. Betul atau tidak silakan tulis di kolom komentar. Nah akhirnya Gus Muafi pun juga sidak turun gunung meneliti, melihat ternyata banyak tanaman-tanaman maisan yang berhimpitan atas nama Habib Tobolowi. Kenapa mereka berusaha menanamkan makam-makam palsu di sana? Katanya dikuburkan di sana. Karena hanya itulah jalan satu-satunya untuk menipu umat. Jalan satu-satunya untuk mengelabui umat muslim. Kalau nggak itu ya mereka nggak akan bisa menipu umat. Mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.